Kadangkalanya secara nafsu kita ini tidak sabar kapan Allah mengabulkan doa kita. Sementara kita harus sadar bahwa terkabulkannya doa seseorang itu fi waqtin aradallah, di dalam waktu yang diinginkan atau yang ditentukan oleh Allah. Bukan di dalam waktu yang kita inginkan. Kalau maunya ya hari ini kita sedekah, besok langsung dapat gantinya. Hari ini kita berdoa, pagi-pagi sudah dapat hasil doa itu. Hari ini kita beramal, ya kan? Bila perlu nggak sampai nunggu lama lagi, nah sudah dapat imbalannya. Nah, selama ini yang dirasakan kadang sedekah terus, sholawat nggak pernah ketinggalan, ya sampai berbulan-bulan kita menjalankan sholawat. Dengan jumlah virangan ada yang 3.000, ada yang 10.000. Tapi jawabannya belum bisa maksimal. Kan gitu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mencoba menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita sampaikan kepada bapak-bapak, mungkin ya dari jamaah yang lain yang masih baru-baru juga belum pernah mendengar atau barangkali sudah pernah mendengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah bersumpah, dan sungguh aku berikan kepada kalian, wahai hambaku, kalian ini kata Allah itu masuk di dalam kategori seorang hamba yang beriman. Ya, kalimatnya Allah ini kalau kepada manusia itu ya aywan nas. Nas itu umum, baik itu manusia yang menyembah atau yang tidak, baik manusia yang baik atau yang tidak baik. Tapi untuk ayat ini hanya tertuju kepada orang-orang yang beriman. Sungguh aku berikan ujian kepada kalian semua, wahai orang-orang atau wahai hambaku yang beriman, bisyai'in, dengan segala sesuatu. Jadi bagi orang-orang yang beriman, segala sesuatu apa saja yang ada di dalam diri kita itu ujian. Baik itu tadi yang disampaikan oleh Pak Witono, sekarang sudah bisa dikatakan cukup ya cukup, dikatakan kurang ya kurang kan itu. Kan gitu Pak. Jadi dapat duit banyak ujian, nggak dapat duit ujian. Sukses dari sholawatnya juga ujian, nggak sukses juga ujian. Rumah tangganya baik juga ujian. Apalagi tidak baik kan gitu. Jadi bisain sesuatu apapun, baik yang baik maupun yang tidak baik. Dalam ayat lain juga Allah terangkan bahwa wa nabluwakum bil khairi wasyarri fitnah, dan aku berikan kepada kalian dengan kebaikan dan keburukan. Dua-duanya itu adalah ujian. Dua-duanya itu adalah cobaan. Nah, maka kalau kita tahu dengan ayat ini, maka insya Allah akan reda dalam hati kita, dan kita akan selalu semangat untuk melaksanakan ibadah, baik itu sedekah dan sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Segala sesuatunya akan diberikan oleh Allah itu semata-mata ujian. Apa saja sih yang akan diberikan oleh Allah, ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman? Yang pertama adalah minal khauf, dari mempunyai rasa kekhawatiran. Orang semakin bertambah imannya Pak, itu nanti kadang-kalanya diganggu dengan rasa khawatir. Wah, ini malam minggu, nanti kalau aku naik ke Bukit Mangsang untuk acara kholwat, takut nanti istriku marah karena harusnya aku jalan-jalan sama istriku. Ini kadang nggak ngucap tapi hati kita kadang berbicara kan gitu. Wah, gimana ya, malam ini aku sudah janji sama Pak Yai mau naik ke Bukit Mangsang, sementara ada acara kawan-kawan ini kan gitu. Kalau saya tinggalkan,
Apa kata kawan-kawan kita? Khawatir. Ya. Selalu Pak, kekhawatiran itu akan menyelimutin hati kita ketika kita mau berbuat baik. Malam-malam yang harusnya kita tidur nyenyak, ya, kita dituntut untuk ibadah. Kalau udah ibadah, khawatir kalau besok pagi nggak bisa bangun pagi. Kalau udah bangun siang, mau kerja, nanti kena warning sama perusahaan. Betul nggak Pak? Itu yang terjadi. Itu kekhawatiran itu akan selalu ditanamkan oleh Allah di dalam hati manusia. Khususnya manusia yang beriman. Jadi makanya Bapak jangan kaget kalau mau ngaji, mau beribadah, itu mesti kadang ada aja hambatannya, ada aja gangguannya. Kalau dihitung-hitung Batu Ampar sampai Tanjung Piayu di Mangsang ini kan ya nggak jauh. Tapi dari bulan apa kemarin sampai sekarang baru malam ini kita beranjak lagi. Kan itu. Karena apa? Ya gangguan-gangguan itu tadi Pak. Minal khauf pertama. Kemudian walju, dan Allah akan berikan ujian kepada kita dari kelaparan. Tadi pertanyaan menyentuh kepada Pak Ardi ya. Semakin kita banyak bersedekah, bukan malah semakin enak. Bukan semakin bertambah duit kita. Gitu, Pak. Tapi malah justru semakin berkurang sampai kurangnya itu sampai nggak bisa makan, Pak. Ya. Kalah dengan orang yang tidak rajin ibadah. Kalah dengan orang yang tidak ahli ibadah. Kalah dengan orang yang nggak ahli dzikir. Yang hari-hari kerjaannya cuman nenggak botol saja, makmur hidupnya. Ini Mbak Yulia. Nah, kita yang ibadah terus dituntut sama kiainya perbanyak sedekah ya kan itu. Semakin tambah miskin. Kadang-kalanya malah istri protes, duit cuma 100.000, disedekahkan 50, tinggal 50, besok masak apa? Ya, dibuat acara pula ke Mangsang untuk beli ini beli itu kan. Gitu, Pak. Nah, ini kita harus sadar bahwa ini proses yang sengaja diberikan oleh Allah kepada kalian yang berusaha untuk meningkatkan keimanan kalian. Diberikan kekhawatiran, ya. Kemudian diberikan ujian sampai nggak punya apa-apa. Boro-boro mau minta sama orang, ngutang sama orang aja kadang nggak dikasih. Betul Pak. Ini sengaja dikasih oleh Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wanaksim minal amwal, dan akan diberikan ujian oleh Allah kepada kalian yang beriman, perlahan-lahan itu akan dikurangin rezeki kalian. Jadi tadi sebetulnya sangat simpel saja jawabannya, ya kan? Semakin banyak sedekah bagi orang yang beriman, itu semakin berkurang rezeki Anda. Karena apa? Karena nggak langsung dikasih imbal baliknya oleh Allah. Itu ditunda dulu, entah dikasihkan kapan itu. Makanya proses dari Pak Witono itu tadi ya mengenal musola Mangsang ini udah belasan tahun sampai sekarang, Pak. Mungkin prihatinnya selama bertahun-tahun dulu diwujudkan oleh Allah saat-saat sekarang ini kan begitu, Pak. Gitu. Jadi kita harus sadar ya. Semakin kita bertambah keimanan kita, itu ekonomi kita akan dikurangin perlahan-lahan oleh Allah. Kadang-kalanya sampai lidis nggak punya apa-apa, ya. Lidis nggak punya apa-apa, boro-boro masih bisa makan, bisa minum, kadang beli rokok aja batangan Pak, saking nggak punyanya itu. Yang tadi sebelum kita mulai juga pernah saya cerita, di awal-awal saya kenal Bukit Mangsang ini, sampai beli susu anak saya 10.000 saja di saat itu saya tidak mampu. Habis ngimamin sholat isya, anak saya manggil karena adiknya menangis, ya kan? Ternyata tidak mimik susu SGM di saat itu. Saya dijemput, suruh pulang. Saya nggak berani pulang. Ngikutin entah kemana arah sepeda motor saya ini, ya kan? Kayak macam ada yang giring, harus ketemu sama seseorang. Ternyata di sana dikasih rezeki oleh Allah. Macam-macam, ada sarimi, ada beras, ada gula, bahkan dikasih rokok juga saya, dan dikasih sangu juga di saat itu. Dan ini sudah disiapkan dalam beberapa hari sebelumnya. Memang sengaja mau dikasihkan sama saya tapi belum
kesempatan datang ke rumah saya dan saya masuk ke rumah orang itu, Pak. Bayangkan. Padahal nggak kurang-kurang kita beribadah di tengah malam, kita juga selalu muraqabah sama Allah, ya kan? Sholawat yang 1000, yang 3000, yang 10.000, yang khataman Quran, ya. Di musola inilah saksinya saya setiap malam Jumat, ya, sampai Jumat pagi saya belum balik dari musola ini kalau belum selesai khatam 30 juz. Itu yang saya alamin dulu selama 11 malam Jumat saya khataman di sini. Enggak seramai ini dulu, Pak. Nah, inilah beliau inilah yang mengetahui saya, makanya sampai sekarang udah ibarat kayak macam kakak beradik lah. Baik Bapak, saya teruskan. Perlahan-lahan akan dikurangin rezeki kita. Wa naqsim minal amwal. Kemudian yang keempat, wa naqsim minal anfus. Dan akan dikurangin kesehatan kita. Yang tadinya tidak biasa melek malam, zikir malam, ya kan? Sekarang begitu kenal sama kiai, diajarkan siap malam suruh melek, kadang ngobrol-ngobrol yang berkaitan dengan agama, ya. Nanti malam-malamnya diajak sholat, diajak zikir, diajak muhasabah. Ini besok ini kadang cepet itu, Pak. Yang demam kek, yang kurang enak badan kek, yang pilek, yang macam-macam. Ini kadang bapak-bapak nggak ngeh kadang, ya. Sehingga begitu dikasih pilek, dikasih demam, besoknya nggak ngaji itu, ya. Besoknya nggak bangun malam. Izin yai, saya lagi kurang enak badan. Loh, padahal itu seharusnya nggak harus izin sama kiainya, izin sama dirinya sendiri, gitu loh. Karena itu sengaja dikasih oleh Allah. Makanya yang nggak dikasih seperti itu malah jangan bangga. Begitu ikut ngaji, ikut pengajian, ikut wirid, kok rezekinya langsung melimpah terus ini. Oh, ini aja apa ya, harusnya seperti itu. Apa jangan-jangan istidraj, ya, kemarin yang kita sampaikan dilulu oleh Allah, ibarat orang mancing. Begitu ikan cacingnya itu dilemparkan ke sungai, ya, langsung dicaplok dengan ikannya, dimakan dengan ikan, ya kan? Nggak sampai nunggu lama itu, begitu dimakan dilulur terus. Habis itu langsung ditarik. Ketangkep kan ikannya, Pak? Setelah ketangkep ikannya, ketangkep dengan pancingnya, ikan ini dimasukkan ke akuarium apa digoreng? Apa dibakar? Harusnya kita bertanya seperti itu ketika kita lagi beranjak mau baik, mau meningkat iman, terus minta dikasih. Sedekah nggak nunggu lama langsung dikasih imbal baliknya oleh Allah. Sedekah 10.000 besok dapat pesanan gigi 2, ya, 400.000. Sedekah 100.000 besok roti bakar langsung dapat orderan 1 juta misalnya. Ini harusnya bertanya kita. Ini apakah betul-betul minallah apa istidraj ini? Gitu loh, Pak. Padahal kalau dihitung-hitung, kalau kita mau meningkat iman justru nggak seperti ini, malah akan dikurangin. Rezeki kita akan dikurangin, kesehatan kita akan dikurangin, dan yang terakhir wa naqsim minas samarot, akan dikurangin mata pencarian kita. Oh, baru senang-senangnya ngaji, baru senang-senangnya wirid, dipecat pula dari perusahaan. Jangan kesinggung ya, ini banyak kenyataan seperti itu, gitu. Ya, lobby sana, lobby sini, nyumbang ngelamar sana, ngelamar sini, nggak diterima-terima. Itu kawan kita yang kemarin malam-malam asik main minum mabuk, baru ngajukan proposal, langsung interview, belum sampai lama dipanggil. Nah, ada apa dengan kita? Misalnya seperti itu kan. Lah harusnya kita itu bersyukur, ya. Yang mau ngaji, yang mau melaksanakan sholawat, dikasih oleh Allah ujian-ujian, sampai lidis harta bendanya nggak punya, ya kan? Berbulan-bulan ngelamar kerjaan nggak bisa, harusnya senang. Karena apa? Karena dari situlah bentuk kasih sayang Allah terhadap kita atas ujian-ujian itu. Kalau kita mampu melewati proses sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Witono, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak RT tadi, ya kan? Mampu melewati dengan ujian-ujian tersebut, maka kalimat yang terakhir di dalam ayat tersebut, wabasyiris shabirin. Kata Allah, sampaikan wahai Muhammad terhadap umatmu, terhadap hambaku, mereka-mereka yang
mampu melalui proses-proses dengan ujian yang aku berikan, mereka akan aku masukkan ke dalam kotak, ke dalam golongannya orang-orang yang bersabar. Dalam ayat lain diterangkan bahwa innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan selalu menyertai kepada orang-orang yang bersabar. Kalau Allah sudah menyertai kita, ya, Allah sudah betul-betul dekat dengan kita nggak usah minta, Pak. Allah lebih tahu sebelum kita minta aja, Allah ngerti tuh. Tahu kalau wajah-wajah kita tuh wajah-wajah banyak utang tuh, ngerti Pak Allah tuh. Sama dengan yang ngomong ini, kiainya juga sama gitu, Pak. Ya, wajah-wajah kita itu wajah-wajah pengemis terus, ya, nggak pernah ada cukup-cukupnya. Tanya sama Pak Witono itu yang duitnya banyak itu, pernah nggak dia nggak minta duit itu? Nggak pernah. Ya Allah, Allah marzukni, ya Allah marzukni terus. Karena wajah-wajah kita pengemis. Tapi pengemis itu diperintahkan oleh Allah. Ud'uni. Ngemislah kamu wahai hambaku kepadaku. Mintalah kamu kepadaku gitu, Pak. Paham, Pak ya? Nah, itu tadi yang saya sampaikan kepada kawan-kawan, termasuk pertanyaan daripada Bapak Arti, itu sebetulnya kita ini merasa bersyukur, ya, merasa bersyukur ketika kita mau berbuat baik, kemudian diberikan hambatan-hambatan oleh Allah, berbagai macam ujian-ujian. Itu cara Allah menunjukkan kasih sayangnya terhadap kita. Cuman lagi-lagi yang jadi masalah, kadang kita tidak sadarkan diri bahwa itu sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap kita, sehingga kadang-kala kita berontak, gitu loh. Berontak baru disentap sama istrinya, ngojak ngaji terus. Apa sih yang kau dapatkan? Oh, bisa akhirnya kecer. Ini ngaji apa ngerumpi kok pulangnya pagi-pagi, gitu. Nah, ini udah mulai minder kita ini, ya, udah mulai error kita. Padahal di situ nanti Pak ada proses-proses untuk pengebalan tubuh kita, untuk pengebalan EQ kita, untuk pengebalan dzikir kita, sehingga kita menghadapi suatu ujian, suatu masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam kita berbisnis dan sebagainya, itu nanti ada di situ, Pak. Jadi saya akan cerita sedikit saja. Mohon maaf, ini bukan pamer atau menyuruh bapak-bapak seperti cerita ini, juga tidak. Semua kembali kepada Bapak. Pada suatu ketika saya dulu pernah mengadu seorang kiai yang sampai sekarang kiainya juga masih hidup, yang tadinya disampaikan oleh Bapak RT, ya. Bagaimana saya agar supaya lepas daripada hutang, hidup yang apa adanya, ya, sekiranya tidak banyak hutang. Cerita itu saya sampaikan sama kiai, ternyata justru bukan malah dikasih amalan kiai supaya nggak punya hutang, gitu loh, Pak. Malah disuruh berbanyak utang. Udah kamu ambil utang aja lah, Kang. Kok bisa begitu ya ini? Siap kiai, alah potong kamu itu kalau nggak banyak utang itu asik makan, asik tidur aja, kamu itu nggak mau tirakat katanya. Paham nggak, Pak? Potongan saya ini, kata kiai saya, kalau nanti nggak punya utang, itu asik makan, asik tidur. Bapak bisa bayangkan di antara yang duduk di tempat ini, yang hidupnya tidak banyak beban, itu enak, Pak. Makan, tidur, makan, tidur. Zikir pun juga gampang tidur. Kenapa? Nggak banyak beban. Beda dengan yang macam macam saya. Kan gitu kan? Kayak macam Pak RT gimana mau tidur, bebannya banyak. Mikirin istrinya, mikirin anaknya, mikirin ekonominya aja sampai sekarang wirid sudah berapa tahun nggak kaya-kaya. Kayak gini. Ya kan gitu kan? Jadi mau tentang betul, udah fokus betul, gimana aku kaya ya Allah, gimana aku bisa sukses ya Allah, kan begitu. Tapi cerita yang disampaikan oleh kiai saya itu ternyata memberikan motivasi kepada kita, kelas-kelas kita atau makom-makom kita ini, makom yang belum bisa lillah, ya, hanya semata-mata karena Allah itu belum bisa. Yang bisa itu hanya di mulut kita aja. Semua lillah, semua lillah. Tapi pada esensinya atau pelaksanaannya itu belum tentu, masih nonsen, ya, masih proses. Jadi saya dihajar oleh seorang kiai
sampai direlakan mengambil hutang, pinjam hutang, begini itu, ternyata ada udang di balik batu, ya, penyampaian daripada kiai tersebut itu, agar kami atau saya selalu semangat untuk melek malam, untuk berbanyak wirid, untuk berbanyak zikir, dan nanti pada endingnya kamu tidak berpikir untuk bagaimana membayar hutang, tapi ada sendiri yang membayar hutang kamu nanti. Ini saya jalanin sudah 12 tahun, Bapak. Ya. Bapak punya hutang, saya juga punya hutang. Cuman bedanya kalau Bapak tanggal muda ada gajian bisa untuk bayar hutang. Ya kalau saya gajian dari mana? Nggak ada gajian, punya hutang, tapi berjalan sampai 12 tahun. Ada sebuah cerita dari Ustadz Yusuf Mansur, ya. Ustadz Yusuf Mansur itu selama sampai 6 tahun tirakat itu menyelesaikan hutang 1 miliar, ya. 1 miliar. Itu ada di YouTube beliau itu. Nah, itu juga termasuk menginspirasi kepada kita. Kalau kita ngurusin urusannya Allah, ya, betul-betul ikhlas ngurusin urusannya Allah, cepat atau lambat urusan kita akan diurusin oleh Allah. Jangan selalu seuzon sama Allah. Apa yang kita berbuat itu ada kok investasinya, ada imbal baliknya. Tidak semata-mata pengorbanan diri kita, ada semua. Kita lihat di dalam kitab Minhatul Mughis itu diterangkan bahwa doa seseorang itu tidak 90% atau 80% dijabah oleh Allah, tapi 100%. Ini kan pernah saya sampaikan, doa kita terhadap Allah itu bukan hanya 80 atau 90% dijabah oleh Allah, tapi 100%. Cuman 100% itu dibagi, Pak. Yang 75% itu melulu nanti akan diberikan di akhirat. Gitu loh. Sedekah Bapak, ya kan? Kemudian amal perbuatan Bapak, meleknya malam Bapak, ya, muhasabahnya Bapak atau tafakurnya Bapak. Itu semua disimpan oleh Allah di akhirat. Itu masuk di dalam 75%. Kemudian yang 25% itu ya ada yang diangsur, ya, dikasih sedikit. Potongannya Boni itu kalau minta hari ini minta duit langsung saya kasih, besok nggak wirid lagi dia. Itu Allah ngerti itu. Itu loh. Makanya sengaja malam ini nggak aku kasih aja lah. Aku tunggu nanti seminggu yang lalu, atau seminggu berikutnya atau sebulan berikutnya. Gitu. Itu yang diangsur. Ada kalanya itu ditunda. Ya, ditunda nunggu sampai betul-betul mekekelen. Sampai betul-betul mentok-tok, ya. Udah nggak bisa noleh kanan kiri baru dikasih. Itu pun tidak semuanya. Ya, ada yang diangsur, ada yang ditunda. Ada yang digadaikan oleh Allah. Ya. Digadaikannya itu begini. Kalau kita berbuat nanti baru dikasih. Berbuat baru dikasih, berbuat baru dikasih. Itu selain yang 75%. Itu presentasinya cuma 20%. Itu pun dibagi dengan 3 hal. Itu memotivasi kepada kita bahwa untuk mengentaskan kemiskinan dan kefakiran yang kita alami selama ini, dengan persoalan-persoalan yang kita alami selama ini, dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak amal, dan memperbanyak sedekah. Ya. Itu nanti pelan-pelan proses akan kau dapatkan dengan permintaan-permintaan kalian atau doa-doa kalian, semua akan diselesaikan oleh Allah. Cuman lagi-lagi karena proses kalian itu masih katakan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, bahwa masih TK atau SD, ya kan, tentunya juga membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu. Yang jelas tidak boleh pesimis. Kita harus optimis. Cepat atau lambat, apa yang jadi keinginan kita, apa yang jadi permintaan kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan amalia-amalia ataupun ibadah-ibadah yang kita lakukan, kemudian kajian-kajian agama yang dalam 1 minggu 2 kali kita laksanakan, ini bisa betul-betul bisa memupuk
keimanan dan ketakwaan kita, ya insya Allah cepat segera diselesaikan oleh Allah. Kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, maka niscaya Allah akan berikan kemudahan-kemudahan mereka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki kepada mereka dari jalan yang tidak bisa disangka-sangka oleh manusia, dari jalan yang tidak terduga. Itu nanti ada sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Witono, ya. Kalau kita terus saja semangat terus, tidak usah menengok kanan kiri, ya, berpacu terus, fokus terus ke depan. Insya Allah cepat atau lambat, ya, perlahan-lahan nanti apa yang jadi hajat dan niat kita, walaupun toh tidak langsung brek, ya kan, itu tetap akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Barangkali masih banyak lah pembahasan itu Pak, kalau kita jelaskan mungkin tidak cukup 1-2 jam, ya kan. Berhubung juga di sebelah kiri kita ini ada orang tua kita, ya, yang kami sudah lama tidak berjumpa, ada beberapa bulan terakhir ini, jadi mungkin juga mohon tambahan wejangan lah Pak, ya, dari pertanyaan kita ini kan pengen mentas daripada persoalan-persoalan ataupun ekonomi ini Pak, dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah, tapi kok nggak mentas-mentas, malah seakan-akan itu kayak macam frustasi atau putus asa gitu. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekhilaafannya. Kita akhiri dengan ucapan wa'alaikum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.